Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya, yaitu Ayu Anissa Putri dengan NIM 19002040. Dalam video kali ini saya akan mengangkat satu topik lagi dalam kaitannya menjaga performa, memberikan layanan prima, sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga, sebagai perusahaan, sebagai orang yang memiliki suatu bisnis dalam memberikan suatu perhatian terhadap komplain yang diberikan pelanggan atau konsumen. Artinya komplain atau keluhan adalah suatu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga kita, perusahaan kita menjadi lebih baik. Memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen atau pelanggan. Jadi, komplain atau keluhan bukan untuk dihindari, apalagi dilawan, tapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Teman-teman semua, salah satu faktor sebenarnya yang paling mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan kita atau konsumen kita terhadap layanan yang kita berikan, itu adalah bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Jadi jangan hanya pada saat sesuatu berjalan dengan lancar, saat konsumen memberikan satu pujian atau kondisi hubungan baik saja, kita berikan perhatian dan layanan prima kepada mereka. Atau dan pada saat komplain keluhan yang disampaikan oleh mereka, kita justru tidak peduli, malah terkesan marah-marah atau sulit sekali menerima kritik atau keluhan yang atau masukan yang mereka berikan. Nah, yang jelas bagi seorang pelanggan yang datang ke tempat kita, ke tempat Anda, kemudian mengadukan satu persoalan, menyampaikan keluhan terkait dengan produk atau jasa yang kita berikan atau yang Anda berikan, jangan dipandang sebelah mata, apalagi marah, menganggap mereka mengada-ada apalagi. Karena itu yang sering terjadi, cenderung kita cenderung hanya menerima pujian. Tetapi pada saat dikritik, pada saat diberikan keluhan, komplain, kita justru marah dan tidak peduli. Nah, pelanggan yang sudah meluangkan waktu berharganya demi menghubungi, demi menelepon untuk menyampaikan keluhannya, menyampaikan apa yang dirasakannya terhadap produk dan jasa kita, perusahaan kita, lembaga kita. Menyampaikan komplainnya walaupun menyakitkan bagi kita, bagi perusahaan kita, ini sebenarnya memberikan konteks positif. Mengapa demikian? Karena mereka dengan rela mau menyampaikan fakta dan data tentang informasi gratis tanpa kita harus melakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data dan fakta tersebut di lapangan mengenai cara-cara memperbaiki bisnis kita atau perusahaan kita, memperbaiki produk atau jasa yang kita punya. Harusnya kita yang berterima kasih, karena untuk mendapatkan fakta dan data seperti ini, data real, kita sebenarnya butuh energi yang sangat besar, bahkan materi dan biaya yang juga luar biasa gede. Kita sebenarnya butuh energi yang sangat besar. Nah, sekarang komplain yang diberikan adalah data real, keluhan yang disampaikan secara gratis pula, dan mereka menyampaikannya dengan menyediakan waktu dan emosi yang sebenarnya sulit dijaga secara baik. Mereka melakukannya demi apa? Supaya mereka tetap menjadi pelanggan yang baik. Kalau mereka mampu dan menyampaikan komplain, mau menyampaikan keluhan langsung ke kita, sebenarnya itu adalah indikasi yang positif
bahwa dalam jangka panjang mereka akan tetap atau ingin bertahan sebagai pelanggannya kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah ketika Anda ada pelanggan yang memberikan komplain, yang menyampaikan keluhannya, apa yang harus kita lakukan? Terima mereka dengan lapang dada tentunya. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita, menghubungi Anda untuk menyampaikan komplain, itu sebenarnya memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan secara gratis dengan keluhan mereka, dengan komplain mereka sebagai sebagai bentuk perhatian dan layanan prima, layanan maksimal yang kita berikan kepada para pelanggan. Bahkan di sana harusnya kita yang lebih aktif bertanya, lebih banyak tentang informasi apa lagi, keluhan apa lagi, komplain apa lagi terkait data dan fakta mengenai produk dan jasa kita. Apalagi masukan mereka, apalagi catatan mereka. Nah, dengarkan semuanya dengan baik. Pastikan apa yang sesungguhnya yang dia inginkan, apa yang pelanggan kita inginkan, dan kemudian kalau bisa ada satu tuntutan sebenarnya. Sebenarnya kita untuk memenuhi harapan dan aspirasi kita. Nah, kunci manajemen atau mengelola keluhan atau komplain pelanggan adalah terletak pada staf, pada orang, pada karyawan. Oke, kalau kebetulan mereka menyampaikannya secara langsung ke kita sebagai pemilik perusahaan atau pemilik lembaga, semuanya akan berjalan baik. Tapi ketika disampaikan kepada staf atau karyawan yang tidak terlatih atau sense of belongingnya terhadap bisnis kita, terhadap lembaga kita, terhadap lembaga yang kita kelola sangat kecil, resikonya akan sangat amat besar. Karena ketika itu ditolak atau justru marah, ketika pelanggan tadi komplain kepada karyawan dan karyawannya marah atau tidak terima, maka pelanggan akan menerima konsep ini menjadi satu kondisi bahwa perusahaan kita, lembaga kita, bisnis yang kita kelola memang tidak bisa menerima masukan atau komplain. Berarti layanan kita hanya sebatas pada suatu yang baik. Ketika ada suatu kondisi tingkat kepuasan mereka yang tidak terpenuhi, kita justru tidak mendengarkan, dan ini akan menjadi corong iklan gratis yang berjalan. Dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi yang sampai pada satu orang ke ribuan orang yang lain. Maka tunggulah waktunya. Kita atau Anda akan kehilangan pelanggan terbaik Anda. Dalam jangka panjang ini akan terjadi ketika kita tidak mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan sebagai satu titik layanan positif, sebagai bentuk perhatian dari pelanggan atau konsumen terhadap kita, terhadap perusahaan kita, terhadap lembaga kita. Satu teori yang barangkali bisa kita jadikan acuan apa yang dijelaskan oleh Kigen dalam mengelola keluhan. Menurut Kigen, mengelola komplain yang disampaikan pelanggan, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita lakukan sebagai staf kah atau pemilik usaha atau pemilik layanan. Yang pertama yaitu dengan rela, dengan hati yang paling dalam, harus berani untuk meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua yang harus dilakukan adalah penting sekali untuk menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa
kita atau Anda benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh pelanggan tadi, serta menyatakan kondisi bahwa memang kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan oleh pelanggan. Komunikasikan dengan pelanggan bahwa pada saat yang sama kita justru menunggu informasi-informasi, komunikasi-komunikasi seperti ini. Komunikasikan kepada pelanggan bahwa mereka secara jelas bahwa Anda memahami masalahnya dan bahwa bahwa kita semua menghargai apa yang dirasakan dan apa yang sudah disampaikannya. Dan yang ketiga, menurut Kigen yang harus kita lakukan adalah restitusi pada tahap ini. Lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya apa? Berikan apa saja yang memang dibutuhkannya sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan terhadap produk dan jasa sebagai bentuk layanan yang kita berikan sebagai pemilik. Berikan apa saja kepada pelanggan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari kita sebagai satu titik eksekusi untuk menyelesaikan keluhan tanpa merugikan Anda. Artinya, kalau memang produk perlu diganti, mengapa harus tidak? Jadi jangan merasa takut rugi duluan. Kalau ternyata satu orang bisa kita atasi, maka satu orang ini bisa menjadi satu corong informasi yang berkelanjutan kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Maka kita tidak hanya akan tetap bisa mempertahankan dia sebagai pelanggan yang baik, maka pelanggan-pelanggan yang lain juga akan tetap bertahan. Karena ini ya akan menjadi informasi yang berkelanjutan, bahkan percayalah akan muncul konsumen-konsumen, pelanggan-pelanggan baru sebagai bentuk dari kepuasan mereka, sehingga informasi itu akan menuntun sampai kepada orang lain, kepada calon-calon pelanggan kita yang baru. Nah, yang keempat yang bisa kita lakukan untuk menurut Kigen untuk memastikan, yaitu jadi secara bersama-sama pelanggan juga memahami, mengetahui kita untuk memastikan bahwa mereka puas. Nah, kemudian dalam waktu 1 minggu, dalam waktu beberapa hari artinya, kita memberikan kepada mereka waktu yang cukup untuk menghubungi mereka, melakukan kontak secara langsung dengan mereka, meminta informasi, meminta kepastian kepada mereka bahwa mereka memang puas. Nah, Anda juga bisa mengatakan berbagai hal, berbagai ucapan terima kasih atau masukan-masukan yang diberikan sekaligus kita memberikan informasi lain terhadap produk-produk terbaik kita atau produk-produk baru kita. Kemudian kalau ini terjadi, maka pada saat itu sebenarnya kita sudah mampu mempertahankan pelanggan yang sebenarnya hampir saja hilang. Kita akan bisa menambah pelanggan baru. Kita bisa mempertahankan pelanggan terbaik kita karena satu informasi yang baik ini diyakini akan sampai kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi satu kali mereka berbicara akan menjadi iklan gratis buat lembaga atau produk kita tentunya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya pentingnya penanganan keluhan pelanggan atau komplain dari pelanggan yang notabene adalah orang-orang yang menjadi konsumen kita. Jadi agak teoristik agar Anda lebih puas tentunya. Saya ambil dari satu pendapat dari Sutojo yang menyatakan bahwa beberapa alasan sebenarnya sangat logis ketika kita pun punya produk tanpa melihat teori yang sama. Pikiran kita pasti sama, meskipun praktiknya cenderung berbeda. Tetapi secara teori dari Sutojo menyatakan ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli barang atau jasa yang kita berikan. Yang pertama adalah 1% karena meninggal dunia, 3% karena pelanggan itu pindah tempat atau alamat
dan 5% orang-orang karena minatnya berubah. 9% karena tidak karena pindah langganan atau pada perusahaan atau saingan. Yang 15% karena tidak puas dengan produk yang dibelinya. Dan yang 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas. Ini yang paling besar. Dengan layanan pimpinan, layanan staf perusahaan, termasuk cara mereka menangani tuntutan atau komplainnya, dan juga keluhan dari pelanggan. Jadi yang paling banyak itu adalah disebabkan karena pelanggan tidak puas.